Halo semua, selamat siang untuk para hiring partner, instruktur, dan teman-teman perjuangan kami. Kami dari tim Forecast akan memperkenalkan proyek yang kami buat selama kurang lebih 5 hari ini. Jadi, proyek yang kami kerjakan adalah aplikasi untuk mendeteksi banjir, yang mana intinya aplikasi ini dapat mengirim notifikasi pada user apabila di daerahnya terdapat banjir. Oke, sebelum ke topik utama, izinkan kami perkenalan dulu. Grup kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Aji Widya Yudanto. Peran saya di proyek ini adalah sebagai tim leader dan full stack developer, khususnya di bagian back-end yang menghandle subscribe dan history banjir. Halo, nama aku Yesia Florina, background aku sebagai guru fisika, dan tugas aku di sini sebagai full stack developer. Di bagian server, saya mengerjakan unit testing, dan di klien, saya mendapat bagian untuk fitur report banjir untuk akses kamera, dan fotonya nanti akan dikirim ke Firebase Storage. Halo, nama saya Gabriela dan saya di sini sebagai full stack developer di project ini dan saya pegang bagian IoT untuk Arduino, UI UX design, React Native, sama Firebase real-time database. Halo, nama saya Friendly Tank. Background saya IT operasional dan dalam project ini saya bertindak sebagai full stack developer yang khususnya menghandle back-end yaitu Server Express, khususnya di location, third party API, Firebase database, dan export notification. Kenapa kami membuat aplikasi ini? Karena fenomena banjir itu sendiri sudah sangat tidak asing lagi bagi kita, khususnya orang Indonesia, apalagi ketika kita tinggal di Jakarta. Saat kita banjir, kita akan panik dan kita akan lupa untuk menyelamatkan barang-barang yang kita miliki. Oleh sebab itu, kami dari tim Forecast membuat sebuah aplikasi mobile di mana aplikasi ini akan memberikan alarm kepada user kami ketika banjir itu akan terjadi. Kenapa kami membuat aplikasi mobile? Karena aplikasi mobile itu sendiri sangat dekat dengan kita. Bahkan untuk beberapa orang, mereka membawa handphone mereka ketika mereka tidur. Sebelum kita mulai demo, kita akan mulai testing aplikasi. Seperti yang dapat kita lihat, kami memiliki 52 test case dan rata-rata keberhasilannya sudah mencapai lebih dari 90%. Itu artinya aplikasi kami dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Kita akan masuk ke demo. Setelah login, aplikasi kami akan mendeteksi lokasi user dan akan menunjukkan cuaca dan juga lokasi user yang sedang login. Di sini cuacanya bisa melihat juga bukan hanya derajatnya, tetapi juga apakah mendung atau tidak, atau hujan. Dan di paling bawah terdapat statistics, yaitu adalah ketinggian water level atau ketinggian air yang di daerah user itu, dan juga adalah status untuk menyatakan bahwa user itu aman atau tidak di suatu tempat. Saat ini user sedang dalam status safe. Gimana sih aplikasi kami mendeteksi water level ini? Saat hujan turun, ultrasonic sensor dari Arduino akan mendeteksi ketinggian air dan secara real-time mengupdate ke aplikasi user. Jangan khawatir, status water level ini akan terus terupdate dan akan memperingati user apakah user itu aman atau tidak. Lalu, jika ketinggian air sudah melebihi 50 cm atau danger, maka akan muncul alert ini untuk memperingati user bahwa user sedang dalam bahaya. Jika user ini ingin melihat lokasi-lokasi lain, banjir atau enggak, dan juga untuk melihat cuacanya, user maka bisa mengetik lokasi tersebut. Mari kita kasih contoh Pancoran. Di sini terdapat lokasi city-nya Pancoran, yaitu di Jakarta, dan juga ada search result, yaitu Pancoran. Jika user ingin melihat di Jakarta terdapat lokasi-lokasi apa aja dan ketinggiannya, maka user bisa mencet dan akan diarahkan ke places atau area-area di Jakarta. Dan jika ingin melihat detail, maka user dapat klik dan bisa melihat histori banjir yang sudah parah. Selanjutnya, user juga bisa mensubscribe suatu tempat untuk dapat memantau jika suatu tempat itu banjir atau tidak. Mari kita subscribe Pancoran. Nah, setelah subscribe, maka user bisa melihat di list subscribe apa saja yang sudah user subscribe, dan di paling bawah sudah terdapat Pancoran. User bisa melakukan report jika di daerahnya sedang banjir dan belum ada warning. User bisa mengisi water level di daerah tersebut, misalnya 80 cm,
dan bisa mengupload image. User setelah mengupload image bisa mengetik yes, dan lalu user harus mencetak kotak ini untuk mengklarifikasi bahwa user tersebut memberikan yang benar. Setelah itu, user bisa melakukan alert danger. Saat alert danger muncul, maka akan muncul notifikasi di screen-nya dan juga di notification HP-nya. Dan ini akan meng-notify semua user yang di suatu daerah tersebut, yaitu di daerah Kebun Jeruk, bahwa sudah danger dan sudah banjir parah. Maka itu user bisa balik ke home. Dan jadi di sini terdapat past reports oleh user itu dan melihat ketinggian yang telah di-report oleh user itu. Dan user juga bisa mengedit untuk me-remove dari list subscribe jika mereka tidak mau men-subscribe lagi, langsung delete saja. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan flow-nya. Flow pertama yang akan saya jelaskan adalah flow banjir. Ketika terjadi banjir, Arduino akan mendeteksi kenaikan tinggi air. Menggunakan teknologi dari Johnny Five, output dari perangkat Arduino yang dikonversi dan selanjutnya dikirim ke Firebase Real-Time Database untuk mengupdate water level-nya. Lalu ketika user login ke aplikasi, maka user akan melisten data dari water level dari current lokasinya. Ketika terdeteksi water level melebihi dari 50 cm, maka user akan diarahkan ke halaman danger seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Lalu untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang flow report banjir. Selain dari deteksi perangkat Arduino yang tadi saya jelaskan, user juga dapat melakukan report terhadap kondisi aktual dari current lokasi mereka. Melalui report screen, user akan mengupload image atau foto dari dan ketinggian air seperti yang telah didemokan oleh rekan saya Gaby. Image yang dikirim oleh user dari aplikasi akan disimpan di Firebase Storage. Selanjutnya, data file name dan water level diteruskan ke server Express yang selanjutnya akan mengupdate kedua database, yaitu database Postgres dan Firebase Real-Time Database. Setelah itu, server Express juga akan men-trigger API Expo Notification yang akan mengirimkan notifikasi alert danger untuk seluruh user yang sebelumnya telah mensubscribe lokasi tersebut. Untuk teknologi yang kami gunakan untuk front-end adalah React, khususnya React Native. Lalu kami juga menggunakan Expo untuk deploy dan push notification, dan ada Redux juga untuk state management. Untuk style, kami tidak memakai framework apa-apa, jadi pure 100% memakai style sheet. Lalu kami juga menggunakan Firebase Cloud Storage untuk menyimpan foto report yang dikirim oleh user. Lalu untuk backend, kami menggunakan environment Node.js dan Express untuk frameworks-nya. Lalu ada Jest untuk testing, Decrypt untuk memproteksi password user. Lalu kami juga menggunakan PostgreSQLite sebagai database, JSON Web Token sebagai authentication system dari klien ke server, Firebase untuk mendapatkan data real-time dari sensor di Arduino, dan juga Heroku untuk app deployment. Lalu kami juga menggunakan Arduino itu sendiri untuk mendapatkan data ketinggian air, dan juga Johnny Five untuk membaca data Arduino dan mengkoneksikan Arduino-nya dengan Firebase. Feel free jika ada pertanyaan buat kami ya. Gracias. Arigato. Thank you.